Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Sambutlah salam hangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Libastra 2021, yang saya banggakan seluruh peserta, panitia dan pemirsa Libastra 2021. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, penguasa dari jagat raya yang telah ada sebelum kata ada itu ada, dan akan tetap ada setelah kata ada itu tiada. Kaulah muda yang arif dan bijaksana. Gempuran perubahan zaman yang cepat menuntut kita untuk peka dan tidak boleh terbawa arus. Salah satu aspek yang harus kita jaga, kita rawat dan tetap kita gunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, entah itu lisan ataupun tulisan. Berbahasa erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia akan sempoyongan memikul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Salah satu budayawan Indonesia, Bapak Frans Magnis Suseno, mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab rata-rata orang Indonesia buruk dalam berbahasa adalah sifat malas berpikir untuk mencari kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal inilah yang mengakibatkan bahasa Indonesia rendah kualitasnya sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Tidak cukup sampai situ, kita disuguhkan dengan tindakan amoral pemuda yang menciderai bahasa Indonesia di media sosial. Mulai dari umpatan, komentar, status, menggunakan bahasa yang tidak santun, bahkan menjerumus pada sara. Kemudian maraknya bahasa Keminggris. Memang tidak salah belajar bahasa asing, namun seyogyanya kita gunakan dulu, kita pahami dulu bahasa daerah, bahasa Indonesia dan budaya kita, barulah kita menggunakan yang namanya bahasa asing. Banyak sekali slogan-slogan pamflet di kota-kota besar atau di media sosial yang lebih sering menggunakan bahasa asing agar terlihat wah. Hal inilah yang membuktikan bahwa kita saja minder, kita saja tidak pede dengan bahasa kita. Bagaimana bahasa kita mau diakui secara internasional? Oleh karena itu, jangan ciderai, kaulah muda, jangan ciderai, jangan hancurkan harapan-harapan pemuda pendahulu kita yang sudah melaksanakan Kongres Sumpah Pemuda pada 1928. Saudaraku, kaulah muda yang arif dan bijaksana, kita tidak bisa diam diri, kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain, tapi kita harus bersinergi bersama, berkolaborasi agar capaian kita pada 100 tahun Indonesia merdeka dan Indonesia dinyatakan menjadi negara maju akan terwujud. Salah satunya indikatornya adalah dari aspek kebahasaan. Untuk itu kita harus menyelaraskan yang namanya POP. P yang pertama, pemerintah. Melalui Badan Bahasa, Pengawas Bahasa, kemudian duta-duta bahasa harus mampu bersinergi untuk vokal, untuk melaksanakan program-program yang ada demi menyadarkan masyarakat kita bahwa penting loh belajar bahasa Indonesia, penting loh membaca, penting loh mengapresiasi sastra. Kenapa kita tidak bisa melepas begitu saja duta-duta bahasa kita? Karena mereka harus dikuatkan, harus difasilitasi, harus disupport oleh pemangku kebijakan. Kalau pemerintahnya kabur, badan bahasanya kabur, mereka tidak akan bisa sukses untuk melaksanakan program-program, ide-ide dan gagasan-gagasan itu. Jadi kita kawal bersama teman-teman kita yang ada di Duta Bahasa dan kita support sepenuhnya. Dan yang kedua yaitu O, orang tua serta pendidik harus mampu memberikan edukasi, memberikan wawasan bahwa penting loh keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara.
Terakhir pemudanya, P. Pemuda harus hati-hati menggunakan sosial media, media sosial, mengunggah postingan, mengunggah konten, dimana kalau misal itu untuk edukasi, ayo kita buat konsep yang memang betul bagus. Jadi jangan sampai anak-anak ini malu disuruh baca puisi, disuruh baca cerpen, disuruh musikalisasi, malu, gak keren, itu jadul. Jangan sampai ada mindset demikian. Untuk itu ayo kita contohkan bersama pemuda-pemudaku yang bertalenta melalui media sosial kita. Kemudian adanya KBBI, Thesaurus, ayo kita gaungkan, kita vokal, kita teriakkan bersama bahwa aplikasi ini dibuat untuk digunakan. Jangan hanya digunakan ketika kita masih kelas SMP atau SMA. Di perguruan tinggi saya yakin masih relevan dengan yang namanya bahasa-bahasa yang selalu kita update di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian selain itu rendahnya literasi, ayolah kita hapuskan. Kalau kata Mbak Nana, Duta Bahasa Indonesia, Duta Baca maaf, cukup dengan satu buku kamu akan jatuh cinta. Jadi mulai dari yang kita suka dulu, baru nanti bertahap dari tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kebutuhan kita. Terakhir yaitu mengapresiasi, menuliskan, dan pede dengan karya sastra kepemilikan Indonesia ini, saudaraku. Saya yakin dengan sastra kita mampu mengolah yang namanya olah rasa, olah batin, dan olah budi. Di mana ketiga hal itu mampu menyeimbangkan segala pemikiran-pemikiran kita terhadap salah satu kebijakan atau tindakan kita. Tidak melanggar norma, tidak melanggar nasionalisme yang ada di negara kita tercinta. Semoga kita mampu menjadi pemuda yang demikian dan semoga kita mampu menjadi pelopor di 2021 untuk mencintai bahasa dan sastra Indonesia di era global. Saudara-saudaraku, mari kita bersinergi dan saya percaya adanya republik ini digagas mayoritas adalah oleh pemuda dan kamu, kita, dan saya adalah pemegang tonggak estafet itu. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Buah naga merah warnanya, belinya di Jatinegara. Saya Zulfa, perwakilan DKI Jakarta. Cukup sekian pidatonya. Kenali dirimu, cintai tanah airmu. Merdeka!